Hari ini petualangan kami ke alam akan dimulai. Kami akan mengunjungi curug yang lokasinya dekat dengan ladang kami. Walau perjalanan yang tak mudah, tapi kami akan tetap semangat. Sawah, ladang, lereng, dan batu-batu besar kami sanggup lalui demi membuktikan cinta kami pada alam. Karena alam adalah tempat teraman dan ternyaman untuk belajar di masa pandemi ini. Kami sudah mulai jenuh belajar di dalam rumah. Akhirnya kami sampai di curug yang indah dan eksotis. Rasa lelah di perjalanan terbayarkan oleh air yang segar, udara yang sejuk, dan pemandangan yang luar biasa. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan gembira. Karena baru saja kemarin kita bermain sambil belajar ke curug. Dan salah satu dari teman kalian di curug mendapatkan ikan dan belalang. Dan mereka menanyakan hal seperti ini. Bu, apakah ikan bernapas ketika berada di air? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai alat dan sistem pernapasan pada ikan dan belalang. Seperti halnya makhluk yang lain, ikan pun bernapas. Sekalipun ikan hidup di dalam air, tapi ikan bernapas. Beda halnya dengan manusia, manusia tidak bisa bernapas di dalam air. Justru manusia harus menahan napas di dalam air. Tapi ikan itu bernapas di dalam air. Hal ini disebabkan karena alat pernapasan pada manusia dan ikan itu berbeda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Lalu, di manakah letak insang? Apakah sama letaknya dengan letak paru-paru pada manusia? Insang letaknya berada di belakang rongga mulut dan ada di kedua sisi kepala ikan. Kalian perhatikan ikan hias berikut ini. Ketika bernapas, mulut dan insang harus bekerja sama melakukan gerakan yang menyerupai pompa isap air. Tutup insang akan menutup dan mulut terbuka, dan dinding mulut ikan akan mengembang saat gerakan air tersedot. Lalu rongga mulut menyempit dan menutup. Pada gerakan ini, insang akan terbuka untuk membuat air keluar dari mulut. Disinilah oksigen yang berada di dalam air akan diserap dan karbon dioksida dilepaskan. Itulah cara kerja organ pernapasan ikan dengan menggunakan insang. Apakah semua ikan itu bernapas menggunakan insang? Ternyata tidak. Ada beberapa ikan yang bernapas menggunakan paru-paru seperti halnya manusia. Contohnya ikan yang ini, dan yang ini. Ada satu lagi pertanyaan dari teman kalian. Apa dan bagaimana sistem pernapasan pada belalang? Sebetulnya belalang itu kan termasuk serangga dan bukan cuma belalang yang termasuk serangga. Ada ribuan bahkan jutaan jenis serangga di dunia ini, termasuk di Indonesia. Misalnya ini, atau ini. Ini adalah belalang yang ditemukan oleh teman kalian. Lalu bagaimanakah sistem pernapasan pada belalang? Belalang bernapas menggunakan trakea sebagai sistem pernapasan, tapi sebelum menuju trakea, oksigen harus melewati organ tubuh lainnya hingga bisa mencapai seluruh tubuh belalang, yaitu spirakel, trakea, trakeolus, dan kantong udara. Udara masuk melalui spirakel dan selanjutnya akan berjalan ke trakea. Nah, katup yang terdapat pada spirakel akan tertutup ketika udara berada di trakea. Trakea ini memiliki fungsi yang mirip dengan paru-paru pada manusia.
Trakea yang terlihat seperti pipa berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya udara yang mengandung oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Selain itu, trakea juga mengalirkan karbon dioksida keluar dari tubuh belalang. Itulah sistem pernapasan pada belalang. Kalian harus waspada ya dengan serangga, karena binatang yang paling berbahaya itu bukan macan, harimau, atau beruang, tetapi serangga. Nyamuk adalah yang bertanggung jawab kepada matinya ribuan bahkan jutaan manusia setiap tahunnya karena penyakit yang dibawanya, seperti malaria, demam berdarah, dan cikungunya. Itulah alat dan sistem pernapasan pada ikan dan serangga. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, sampai jumpa. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya ya di Teh Nanis Channel.